A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, para santri, sugeng rahayu semua. Pada hari ini tanggal 8 Juni tahun 2022 Masehi. Pada video kali ini guru memberi judul Persiapan Ilmu Rakitan volume 1, karena ini nanti memperjelas, menerangkan tentang perjalanan ilmu rakitan khususnya bagi kita yang menjalankan ilmu ini. Sebelum guru memberi keterangan yang panjang dan lebar, guru sekali lagi memberi saran atau pengingat, sekali lagi memberi pemahaman, juga menegaskan bahwa para murid dan santri diingat-ingat kembali bahwa Anda masuk melalui pendidikan di perguruan santri loka, Anda mengeluarkan biaya. Itu yang paling penting harus kalian sadari. Anda mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, mulai pembaiatan, mulai ritual, mulai ibadah yang lain. Dengan artinya Anda sadar kalau mengeluarkan biaya, artinya kalau diberi ilmu atau diajarkan ilmu oleh guru, jangan hanya cukup didengar sehingga hasilnya tidak manfaat atau hasilnya tidak bisa maksimal. Jadi dengan guru mengingatkan bahwa Anda telah mengeluarkan biaya, kalau diajarkan guru, dipahami, dijalankan untuk keseharian dalam kehidupan, terutama berkeluarga dan bersosial. Karena ilmu tidak dilakukan tidak adalah gunanya, jangankan seperti yang di tempat-tempat yang lain, ilmu hanya dibicarakan, orang pandai berbicara, tapi tidak pernah mendapat hasil dari ilmu apa yang dia dapatkan. Para pemirsa, para murid, para santri, bagi yang di luaran sana yang melihat dan mendengarkan video saya, mohon maaf karena video ini kami khususkan bagi murid dan santri yang khususnya sudah menjadi warga atau keluarga perguruan santri loka. Jadi barangkali kurang paham, mohon dimaklumi ya. Bismillah para murid, para santri. Untuk mencapai pemahaman ilmu yang tepat, satu nasihat guru, jadilah pendengar yang baik ya. Karena dari pendengar yang baik itu pikiran, nalar, naluri Anda dan nilai rasa Anda akan semakin cerdas kalau jadi pendengar yang baik. Jangan seperti orang-orang di luaran sana, mendengar aja baru sepatah dia sudah memutuskan dari keputusan yang tidak tepat. Untuk memperjelas persiapan ilmu rakitan di volume 1 ini, coba dibuka kemarin yang sudah diberi lempiran oleh guru, dibuka bisa. Di situ guru memberi keterangan persiapan ilmu rakitan. Agar mencapai hasil yang baik dari ilmu ini, Anda diharuskan sadar dan memahami beberapa kalimat di bawah ini ya. Karena ilmu rakitan ini adalah salah satu hal ilmu yang terpokok dalam menjalankan ilmu santri loka. Ilmu santri loka yang pokok, satu, ritual di taskarun atau di hari kelahiran. Dua, mandi jamas ruat di bulan tiskaro atau suro. Tiga, melakukan baburiat bentuk syukur di bulan mulut atau baburiat. Nah, yang ketiga, yang keempat ini adalah persiapan ilmu rakitan, dan ini yang sangat menentukan untuk perjalanan kehidupan kita dan keluarga kita dalam 1 tahun ke depan ya. Agar mencapai hasil yang baik dari ilmu ini, Anda harus sadar ya. Satu, diberi pertanyaan sering oleh guru. Satu,
Siapakah dirimu ini? Coba didengarkan kembali ya, dipahami dengan bahasa yang tepat. Siapakah dirimu ini? Ya, bukan siapa namamu ya. Siapakah dirimu ini? Anda harus betul-betul paham dan bisa menerangkan dengan pengertian yang setelah dididik guru bertahun-tahun, ada yang dididik guru beberapa saat. Anda harus bisa menerangkan bahwa diri kita, dirimu ini siapa, bukan namamu, ya. Lantas bagaimana bila manusia diberi pertanyaan siapakah dirimu, manusia itu tidak bisa menerangkan dirinya, artinya kalian bukan menjadi sesuatu makhluk, tidak bisa menjadikan sesuatu makhluk yang istimewa. Karena apa? Di dunia sejak lahir Anda bersama dirimu, kemanapun Anda pun juga dengan dirimu. Di neraka pun kelak kalian akan dengan dirimu, dan masuk surga itu pun juga dirimu. Lantas kalau ini tidak bisa kau terangkan, tidak bisa kau jelaskan dengan tepat, artinya kehidupan manusia itu di dunia tidak ada hikmah, tidak ada gunanya. Meskipun kalian orang berilmu, meskipun kalian orang yang berharta, kalau tentang dirimu aja tidak bisa menerangkan, lantas apa hasil dari perjalanan di dunia ini? Satu contoh, bila manusia tidak mengerti akan dirinya ini apa dan siapa, lantas kalau berharap masuk surga, yang masuk surga itu siapa? Kalau dirimu aja tidak mengerti. Lantas ingin bahagia, kalau dirimu sendiri aja tidak ngerti yang bahagia siapa. Alangkah konyol manusia di luaran sana. Berharap masuk surga, melakukan amal ibadah, ingin masuk surga, namun pendidikan untuk mengenal dirinya sendiri tidak mengerti, artinya yang dimasukkan di surga itu siapa. Nah, itu satu contoh pendidikan yang salah kaprah ya. Jadi seperti apa yang diajarkan guru, apa yang dididik oleh guru, para murid, para santri harus mampu bisa menerangkan. Kalau diberi pertanyaan siapapun dan guru memberi pertanyaan, siapakah dirimu ini? 2. Apa saja statusmu di dunia? Itu sudah bisa ditebak. Nomor 1, status pribadi. Sebut status jenis kelamin dulu. Laki-laki, pria. Baru status di keluarga, sebagai anak, sebagai putra, sebagai bapak, sebagai orang tua. Kalau toh Anda sudah menyadari bahwa Anda menerangkan dengan statusmu yang tepat, satu contoh, aku sebagai orang tua, aku sebagai bapak. Pertanyaan yang lebih dalam, sudahkah Anda menjadi orang tua yang baik dan bijak? Sudahkah kalian bila menjadi seorang ibu, jadi seorang ibu yang baik dan yang bijak? Itu tanyakan pada dirimu. Karena dengan pendidikan seperti ini kalian akan mampu bisa merubah dirimu. Yang ketiga, berapa kali menyebut namamu per tahun? Sudah diajarkan guru dengan metode dan pendidikan. Minimal di hari taskarun, di hari kelahiran, diajarkanlah menyebut nama dirimu, menyebut nama saudaramu. Disitulah guru cara mendidik kalian. Berapa kali menyebut namamu per tahun? Dengan menyebut namamu per tahun mungkin 35 hari sekali. Mungkin kalau setahun minimal bisa 4-5, barangkali ada yang lupa. Kalau yang tepat bisa 10-11 kali. Disitulah mengenal akan dirimu, dididik oleh guru untuk menyebut nama dirimu, untuk menyebut hakikat dirimu. Sedangkan pendidikan di luar sana, atas nama Tuhan, atas nama agama, banyak manusia mempunyai nama, namanya sendiri tidak pernah disebut. Hanya orang lain yang menyebut, orang lain yang memakai. Lantas apa gunanya? Manusia punya harga diri, manusia punya nama, sedangkan kalian diberi nama, namamu sendiri aja tidak pernah disebut. Disitulah kekonyolan manusia, disitulah benih-benih kecelakaan manusia, benih-benih musibah yang selalu menerpa dalam kehidupan manusia. Mengapa? Ya karena punya nama aja tidak pernah disebut, punya diri sendiri aja tidak pernah disebut. Lantas bagaimana kalau punya nama,
punya diri pribadi tidak pernah disebut. Celaka dan rugilah manusia itu. Manusia itu tidak mempunyai nilai yang disebut nilai harga diri. Setiap hari apa yang sering Anda ingat? Coba kita masuk keseharian. Setiap hari apa yang kita selalu ingat? Rata-rata kita manusia selalu mengingat akan kebutuhan. Itu sangat baik. Yang lebih masalah manusia setiap hari mengingat itu permasalahannya. Sungguh celaka manusia itu. Kalau toh kebutuhan sangat bagus, kita sudah mengingat kebutuhan. Manusia kadang mengingat orang lain, mengingat musuhnya, itu lebih parah lagi. Yang kelima, ingat keluarga atau ingat orang lain. Nah, ini hati-hati untuk mengontrol dalam kehidupan. Kita berkeluarga, punya suami, punya istri, punya putra, punya putri, punya orang tua. Kita, Anda mendapat pendidikan di luaran sana. Tidak akan pernah ingat tentang keluarga. Ingatnya kepada orang yang di luar dari keluarga kita. Itulah cara berpikir yang sangat salah. Yang keenam, ingat kebutuhan atau ingat agama. Di kaset, di video, di kitab guru yang lain sudah diterangkan. Tatkala manusia sudah ingat dengan kebutuhannya, disitulah manusia itu mulai sudah menemukan titik kesadarannya. Tapi pendidikan di negara Republik Indonesia, justru manusia jarang diajarkan tentang kebutuhan. Justru malah diajarkan ingat tentang agamanya. Alangkah celakanya manusia itu, sedangkan agama tidak bisa untuk menopang kehidupan manusia. Agama tidak bisa membuat kesehatan, agama tidak bisa menyempurnakan dari kehidupan berkeluarga. Sejak kecil kalian sudah disuruh, diperintah, didogma selalu ingat tentang agama. Yang ketujuh, ingat pribadi atau ingat kepada Allah. Coba bagaimana dari penjelasan yang pertama sampai yang ketujuh. Yang ketujuh diberi pertanyaan oleh guru, ingat pribadi atau ingat Allah. Bagaimana bisa manusia itu ingat kepada Tuhannya, sedangkan ingat pribadinya aja sendiri tidak tahu, menyebut namanya pun tidak tahu, untuk menerangkan dirinya sendiri siapapun juga tidak tahu. Alangkah nista dan celaka manusia di negara Republik Indonesia. Dirinya sendiri tidak akan pernah tahu dirinya asalnya dari mana, dirinya dari suku apa. Diajarkan gurunya, diajarkan kitabnya untuk mengingat Tuhan yang tidak akan pernah tahu di mana dia ada. Celakalah manusia yang mendapat pendidikan seperti itu. Semoga para murid dan para santri diberi pemahaman oleh guru. Jadilah manusia yang akan sadar dengan dirimu, sadar akan siapa kita. Dengan kesadaran yang mutlak itulah kehidupan kita, kehidupan Anda akan dimuliakan oleh Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Para murid, para santri, untuk tahap yang kedua, guru memberi pemahaman. Dari yang pertama tadi mengenal diri pribadi, yang kedua adalah mengukur diri pribadi. Pertanyaan yang sanggupkah Anda menyelamatkan keluargamu? Kalau hanya ditanya, kemungkinan semua bisa menjawab sanggup. Tapi bila Anda sanggup menyelamatkan keluargamu, dengan cara apa Anda menyelamatkan keluargamu? Bagaimana kalau manusia itu sanggup menyelamatkan keluarganya, sedangkan kehidupan pribadimu sebagai orang tua dalam tidak keselamatan? Bagaimana perilaku orang tua? Perilaku saja sudah menyimpang dari peranatan hukum. Bagaimana mau menyelamatkan keluarganya? Kalau toh Anda yang sudah baik dari perilaku di dunia, mengerti tentang kehidupan, Anda ingin menyelamatkan keluargamu. Dengan apa Anda menyelamatkan keluargamu? Banyak manusia berpikir keselamatan keluarga itu dengan rupiah, dengan uang. Tapi faktanya, banyak manusia tentang harta dan uang, tentang jabatan, manusia tidak menjadikan baik, menjadikan kerusakan. Sehingga dari kaset ini para murid, para santri, Anda harus mampu menerangkan dari pertanyaan yang disodorkan guru kepada para murid semua.
bila sanggup menyelamatkan keluargamu dengan cara apa? Di kitab yang lain sudah diajarkan guru. Kalau bila kurang paham, pahami lagi di kitab-kitab yang sudah diberikan guru kepada para murid dan santri. Pertanyaan C. Bila Anda sudah ingin dan mampu menyelamatkan keluargamu dari jawaban apa yang Anda sudah jawab, ingin selamat berapa bulan dan Anda ingin menyelamatkan keluargamu dalam satuan berapa bulan? Itu sesuai kemampuanmu, sesuai dengan kapasitasmu. Pertanyaan yang D, kalau Anda sudah berharap, menginginkan dan mampu menyelamatkan keluargamu dalam 12 bulan dalam satuan 1 tahun, butuh berapa biaya? Nah, disitulah kita sebagai manusia sadar bahwa untuk selamat 1 tahun, mulai dari kesehatan, dari asmara, dari kerukunan, dari faktor yang lain, butuhlah sangat banyak dari biaya yang kita keluarkan. Pertanyaan yang D, tahukah Anda selamat itu apa? Padahal dari pertanyaan yang A sudah diberi pertanyaan oleh guru. Sanggupkah Anda menyelamatkan keluargamu? Bila sanggup, dengan cara apa? Di situ ada kata selamat. Di huruf E diberi pertanyaan oleh guru. Tahukah Anda selamat itu apa? Para murid, para santri sudah dididik, sudah diberi pemahaman dan diberi pengertian oleh guru apa yang dimaksud selamat itu. Kalau toh manusia, siapapun diberi pertanyaan selamat itu apa, Anda tidak bisa menerangkan dengan tepat apa yang dimaksud selamat, artinya manusia itu kalian tidak akan pernah terselamatkan di dunia wal akhirah. Karena apa? Dari pertanyaan tidak bisa diterangkan. Dengan melalui video ini, semoga para murid dan santri yang sudah terdidik, Anda harus bisa menerangkan dan mampu memberi pengertian apa yang dimaksud dengan selamat. Manusia di Indonesia banyak berharap ingin selamat. Yang menyelamatkan berharap dari Tuhan yang Maha Kuasa, disebutlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia kalian masih terdogma oleh ajaran-ajaran yang mengatasnamakan bahwa Allah yang menyelamatkan manusia, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana bila manusia ingin mengharapkan selamat dari Allah, lantas caranya Allah menyelamatkan manusianya dengan cara bagaimana? Coba bagaimana kalau manusia itu masuk di dalam lingkaran api? Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya yang di dalam api? Bagaimana manusia itu bila di dalam runtuhan gedung? Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya dalam gedung yang rubuh? Itu jadi pertanyaan. Semoga dengan sedikit memberi pertanyaan dan sekaligus juga tidak dijawab oleh guru, guru berharap semoga Anda para murid dan santri mampu membuka, mempelajari kitab-kitab yang sudah dibekali oleh guru. Barangkali yang kurang paham bisa ditanyakan oleh guru, ngaji lagi, belajar lagi, dan belajar lagi. Keterangan di bawahnya, dengan bertambahnya hartamu dengan melakukan ilmu rakitan, bisakah Anda menjadi manusia yang lebih baik dan damai? Sekali lagi guru mengajarkan, mendidik, menciptakan ilmu ini, ilmu rakitan. Guru berharap tentang materi, terutama harta murid dan santrinya selalu bertambah dan selalu bertambah. Dengan hartamu yang sudah bertambah, guru memberi pertanyaan. Kalau toh hartamu sudah ditambahi, hartamu sudah bertambah, sudah mendapat berkah dari para leluhur dan para moyang, bisakah Anda menjadi manusia yang lebih baik dan damai? Itu tanggung jawab kalian masing-masing. Ataukah sebaliknya para pemirsa, para murid, bila hartamu sudah bertambah, dengan tambahnya hartamu Anda lancar untuk merusak keluargamu. Inilah yang terjadi fakta kehidupan tatkala manusia lupa akan dirinya, tidak mengerti akan dirinya, tidak mengerti apa yang disebut selamat, sehingga tatkala harta menghampiri dia, tatkala harta menghampiri Anda, kita semakin lancar untuk merusak keluarga kita. Uang bagaikan bayang-bayang ragamu, nampak wujud karena ada cahaya, dikejar tak akan sampai, ditunggu tidaklah berjalan.
apa yang harus dilakukan. Manusia kita selalu berburu harta, berburu rupiah, sedangkan harta dan rupiah bagaikan bayang-bayang, dikejar pun ikut lari, ditunggu pun dia berhenti. Lantas apa yang Anda lakukan bila Anda ingin mendapatkan harta yang semakin bertambah? Lakukan apa yang diajarkan guru, nasihat guru. Harta akan menghampirimu. Nikmati apa yang dirahmati dari para moyang dan para leluhurmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.